Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Tegar Anugrah Nurli dengan NIM 2025 32072 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS dari em, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita masuk pada nomor 1. Soalnya, bisnis intelijen. Sebuah perusahaan retail memiliki data sangat banyak sehingga manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisis bagaimana bisnis intelijen dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Definisinya, bisnis intelijen adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan pengolahan, penganalisis, dan menyajikan data bisnis menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan BI yang mencakup proses ETL, data warehouse, dan data mining sehingga visualisasinya data sehingga hingga visualisasi data dashboard. Kemudian perusahaan retail memiliki volume data penjualan yang sangat besar, mencakup sehingga jika dikelola secara manual, manajer akan kesulitan dan lambat mengidentifikasi pola. Kemudian ada manfaat dan dampaknya. Mempercepat identifikasi produk terlaris, menampilkan tren penjualan bulanan, musiman, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan efisiensi waktu karena laporan dapat diakses secara real time. Kesimpulannya, dengan BI, data penjualan yang besar dan kompleks dapat diubah menjadi informasi strategis yang membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis fakta, sehingga daya saing perusahaan retail meningkat. Kemudian kedua, Enterprise Resource Planning. Sebuah perusahaan menggunakan aplikasi yang berbeda pada bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan sehingga sering terjadi perbedaan data. Jelaskan bagaimana ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis dan memanfaatkan yang diperoleh perusahaan. ERP adalah sistem operasi integritas yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis dalam perusahaan, seperti penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan, ke dalam satu basis data. Kemudian, karena perusahaan menggunakan aplikasi berbeda setiap bagian, data yang dimasukkan di bagian tidak otomatis terhubung ke bagian lain. Akibatnya muncul duplikasi data, selisih pencetakan stok, laporan keuangan, dan tidak sinkron dengan transaksi penjualan ERP. Mengatasi masalah ini dengan mengintegrasikan seluruh modul dalam satu sistem sehingga dapat data mengalir otomatis antara departemen. Kemudian analisis manfaat dampak, data konsisten dan real time antara individu, mengurangi kesalahan input ganda, proses bisnis lebih efisien karena otomatis alur kerja, dan mempermudah pengambilan keputusan karena laporan yang dihasilkan akurat. Kemudian yang ketiga, knowledge management system. Sebuah perusahaan yang sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analis mengapa perusahaan memerlukan knowledge management system dan jelaskan manfaatnya bagi organisasi. Knowledge management adalah sistem informasi yang dirancang untuk menangkap, penyimpanan, pengolahan data, dan menyebarkan pengetahuan dalam suatu organisasi agar dapat digunakan kembali oleh anggota organisasi lain. Sebab akibatnya, karyawan senior biasanya memiliki pengetahuan tacit atau pengalaman kerja, solusi, dan masalah yang tidak terdokumentasi secara formal. Ketika mereka pensiun tanpa proses transfer pengetahuan yang baik, perusahaan kehilangan aset pengetahuan tersebut sehingga karyawan harus belajar dari nol dan berpotensi mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ada analisis manfaat dan dampak, menyimpan pengetahuan dan pengalaman karyawan dalam bentuk basis data, mempercepat proses pembelajaran karyawan baru, mengurangi ketergantungan pada individu tertentu, meningkatkan inovasi karena pengetahuan yang terkumpul dan dapat menjadi dasar pengetahuan ide baru. Kemudian
Nomor 4, Key Performance Indicator. Manajemen ingin mengukur keberhasilan individu penjualan setiap bulan. Jelaskan apa yang dimaksud KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja definisi penjualan. KPI adalah indikator yang ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu individu, tim, atau divisi lain mencapai target. Sebab akibat karena manajemen tidak menilai kinerja divisi penjualan hanya berdasarkan asumsi. Diperlukan indikator terukur yang konsisten setiap bulan agar evaluasi kinerja dilakukan secara objektif. Analisis manfaat memberikan tolak ukur yang jelas, membantu manajemen mengidentifikasi masalah, menjadi dasar pemberian insentif dan evaluasi karyawan, dan yang terakhir mendorong karyawan untuk fokus pada target yang telah ditentukan. Contoh 3 KPI yaitu total penjualan bulanan, jumlah pelanggan baru, tingkat konversi penjualan. Kemudian yang kelima, balance score. Selama ini perusahaan hanya dapat menilai keberhasilan berdasarkan keuntungan. Analisis mengapa perusahaan yang menggunakan balance score dan jelaskan 4 perspektif yang digunakan dalam metode tersebut. Balance score adalah metode pengukuran kinerja organisasi yang tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-finansial melalui 4 perspektif yang saling berkaitan. Sebab akibat jika perusahaan hanya menilai keberhasilan dari keuntungan, maka aspek penting lain seperti kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan pengembangan karyawan bisa terabaikan. Padahal keuntungan finansial jangka panjang sebenarnya adalah hasil baiknya proses internal. Kemudian analisis manfaatnya memberikan gambaran kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, menghubungkan strategis jangka panjang dengan aktivitas operasional, mendorong perusahaan memperhatikan faktor non-finansial yang menjadi pergerakan keberhasilan finansial masa depan. 4 perspektifnya adalah perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan, customer, perspektif proses bisnis internal atau internal business process, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan grow. Kemudian 6, supply chain management. Sebuah perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang dan pemasakan sehingga pelanggan yang menunggu lebih lama. Jelaskan bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. Supply chain management adalah pengolahan aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok, supplier, produsen, distributor hingga pelanggan akhir secara terintegrasi dan efisien. Sebab akibatnya keterlambatan pengiriman dari pemasok terjadi karena kurangnya koordinasi dan visibilitas informasi antar perusahaan dan pemasok mengenai stok, jadwal produk, dan waktu pengiriman. Akibatnya pelanggan harus menunggu lebih lama dan kepuasan pelanggan menurun. Analisis manfaatnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perusahaan, mempercepat proses pengadaan dan pengiriman barang karena adanya visibilitas stok, mengurangi risiko keterlambatan dengan sistem peringatan dini, dan terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan karena barang tersedia tepat waktu. Kemudian ada bullwhip effect. Sebuah minimarket memesan barang dengan jumlah yang besar karena memperhatikan permintaan akan meningkat, tapi ternyata permintaan tetap normal sehingga stok menumpuk di gudang. Analisis penyebab terjadinya bullwhip effect dan berikan solusi untuk mengurangi dampaknya. Bullwhip effect adalah fenomena distorsi informasi permintaan yang semakin membesar ketika bergerak dari hilir ke hulu dalam rantai pasok sehingga menyebabkan fluktuasi pemesanan yang jauh lebih besar dibandingkan fluktuasi permintaan sebenarnya. Kemudian ada sebab akibat. Penyebab bullwhip effect dalam kasus minimarket adalah perkiraan permintaan yang berlebihan tanpa berdasarkan data permintaan aktual. Kemudian ketika mereka memesan dalam jumlah besar berdasarkan asumsi bahwa permintaan akan naik, namun permintaan real tetap normal, maka terjadi penumpukan stok berlebih di gudang. Kemudian analisis dampak stok menumpuk sehingga meningkatkan biaya penyimpanan, risiko barang kadaluarsa atau rusak, khususnya produk yang memiliki masa simpan terbatas, modal perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan yang tidak produktif. Solusi untuk mengurangi dampak menggunakan data permintaan aktual dan sistem peramalan yang lebih akurat, bukan hanya asumsi, meningkatkan berbagai informasi secara real time antara
minimarket dan pemasok, misalnya melalui sistem seperti point of the sale yang terintegrasi dengan pemasok. Dan yang ketiga, menetapkan strategi pemesanan yang lebih fleksibel, jumlah pesanan lebih sesuai dengan kebutuhan real. Kemudian ada nomor 8, Gantt chart adalah sebuah tim proyek mengembangkan aplikasi investor selama 4 bulan. Jelaskan fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa saja yang ditampilkan pada Gantt chart. Gantt chart adalah alat visualisasi manajemen proyek berupa diagram batang yang menampilkan jadwal aktivitas atau tugas proyek terhadap waktu, sehingga mempermudah tim dalam memantau progres proyek. Sebab akibat, dalam proyek pengembangan aplikasi investor dan yang berlangsung selama 4 bulan, terdapat banyak tahapan yang harus dikoordinasikan dengan baik. Tanpa alat visual yang jelas, tim akan kesulitan mengetahui tugas mana yang sedang berjalan, tugas mana yang tertunda, dan bagaimana berkaitan antar tugas. Gantt chart digunakan untuk mengatasi masalah koordinasi jadwal tersebut. Analisis akibat mempermudah tim dan manajemen memantau proses setiap tahapan, membantu mengidentifikasi keterlambatan, menunjukkan ketergantungan antar tugas, dan membantu alokasi sumber daya. Informasi yang ditampilkan pada Gantt chart adalah daftar tugas proyek, misalnya desain, sistem coding, testing, dan deployment, durasi waktu setiap tugas, ketergantungan antar tugas, progres penyelesaian tugas, milestone atau titik penting dalam proyek. Kemudian yang ketiga, ada Human Resource Information System. Sebuah perusahaan masih mengelola data absensi, cuti, dan pengajian secara manual. Jelaskan bagaimana HiRIS dapat membantu meningkatkan efisiensi pengolahan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. HiRIS adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan proses terkait sumber daya manusia seperti data karyawan, absensi cuti, penggajian, rekrutmen, dan penilaian kinerja secara terkomputasi. Sebab akibatnya, karena perusahaan masih mengelola absensi, cuti, dan pengajian secara manual, proses tersebut rentan terhadap kesalahan input, membutuhkan waktu yang lama dan sulit direkap untuk laporan bulanan. Ini menyebabkan proses SDM menjadi lambat dan rawan kesalahan. Analisis manfaatnya yaitu mengoptimasi pencatatan absensi, mempercepat proses pengajuan dan persetujuan cuti secara digital, mengurangi kesalahan perhitungan gaji karena data absensi lembur, dan mempermudah manajemen dalam membuat laporan SDM. Kemudian yang terakhir, nomor 10, studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Sebuah perusahaan distribusi memiliki permasalahan berupa data yang tidak terintegrasi, stok barang sering berlebihan, keluhan pelanggan meningkat, dan pemimpin kesulitan membantu kinerja setiap divisi. Rancanglah solusi sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut dengan menentukan sistem yang akan digunakan, fungsi masing-masing sistem, dan serta manfaat oleh setiap perusahaan. Keempat, sistem sebaiknya diterapkan pada permasalahan perusahaan distribusi. 1. Data tidak terintegrasi antara divisi. 2. Stok barang sering berlebihan. 3. Keluhan pelanggan meningkat. Dan 4. Pemimpin kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Penjelasannya, keempat sistem ini sebaiknya diterapkan secara terintegritas, bukan berdiri sendiri. ERP menjadi fondasi utama yang menyatukan data operasional harian. Di atas fondasi ini, SCM difokuskan untuk mengelola hubungan dengan pemasok dan optimasikan stok agar tidak terjadi overstock. CRM digunakan untuk mengelola sisi hubungan dengan pelanggan agar keluhan dapat ditangani dengan cepat dan tercatat rapi, sehingga BI berperan sebagai lapisan analisis di atas seluruh data ERP, SCM, dan CRM, sehingga pemimpin dapat dashboard menyeluruh mengenai kinerja setiap divisi. Kemudian kesimpulannya, dengan terintegrasi ERP sebagai tulang punggung data operasional SCM dapat efisiensi rantai pasok, CRM untuk menjaga hubungan pelanggan, dan BI untuk memantau kinerja secara menyeluruh. Perusahaan distribusi dapat mengatasi permasalahan data yang terpisah, mengurangi kelebihan stok, dan menekan keluhan pelanggan, serta memberi pemimpin visibilitas penuh terhadap kinerja seluruh divisi secara real time. Mungkin cukup sekian jawaban dari tugas buat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.